Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah video untuk pertemuan keempat kita pada mata kuliah responsi atau praktikum pemrosesan data terdistribusi dengan materi deadlock management. Untuk gambaran umum, jadi dalam modul ini itu akan berisikan penjelasan mengenai deadlock, contoh sumber daya, karakteristik dan metode dan juga algoritma. Untuk capaian pembelajaran sendiri, yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui dan paham mengenai deadlock. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui contoh dari deadlock. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui sumber daya deadlock. Yang keempat, mahasiswa dapat mengetahui karakteristik deadlock. Yang kelima, mahasiswa dapat mengetahui metode deadlock. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat mengetahui algoritma deadlock. Langsung aja kita masuk ke materi praktikum ya. Jadi yang pertama itu adalah definisi. Jadi apa sih sebenarnya deadlock itu? Jadi deadlock adalah kondisi di mana dua atau lebih proses saling menunggu satu sama lain untuk melepaskan sumber daya yang dipegang. Sehingga tidak ada proses yang dapat melanjutkan eksekusinya. Jadi ini seperti situasi kebuntuan di mana semua proses terlibat tetap menunggu tanpa ada yang dapat melanjutkan. Secara lebih rinci, deadlock itu akan terjadi ketika pertama, setiap proses telah memperoleh satu atau lebih sumber daya. Yang kedua, setiap proses masih membutuhkan sumber daya tambahan untuk menyelesaikan tugasnya. Yang ketiga, sumber daya tambahan tersebut sedang dipegang oleh proses lain. Yang keempat, terbentuk rantai tunggu yang melingkar atau circular wait. Karena setiap proses menunggu tanpa ada yang melepaskan sumber daya terlebih dahulu, maka sistem tidak dapat bergerak maju. Tanpa mekanisme terdeteksi dan pemulihan, kondisi ini dapat berlangsung tanpa batas waktu. Nah, ini ada contoh nih. Contoh penggunaan jembatan. Nah, kita bisa lihat di sini ada sebuah jembatan, ya kan? Nah, di tengah-tengahnya ini yang jalan sempit ini, itu ada mobil yang saling berhadapan satu sama lain. Jadi kedua mobil ini dia nggak bisa maju untuk proses menyeberang ya, atau untuk melanjutkan perjalanan ya, bisa kita bilang. Yang merah ini nggak bisa ke kanan, yang kuning ini nggak bisa ke kiri. Nah, jadi deadlock juga begitu sesuai dengan contohnya. Apa pengertiannya, definisinya? Jadi mereka berdua saling menunggu satu sama lain untuk melepaskan sumber daya yang dipegang. Jadi kedua mobil ini mereka tuh menunggu satu sama lain untuk istilahnya mundur, untuk mundur biarin salah satunya bisa lewat gitu. Untuk sumber daya deadlock tersendiri, yang pertama itu adalah request atau permintaan. Jadi proses meminta izin untuk menggunakan sumber daya tersebut tertentu. Kayak misal transaksi ini, ya kan, meminta log pada tabel database. Jadi transaksi ini kalau diakses sekaligus dua gitu, dia bakal sambil nunggu-nungguan. Lebih jelasnya nih, keterangan yang kedua, jika sumber daya tidak tersedia, proses harus menunggu. Nah, misal eh, kita mau beli apa ya? Ini deh, kita mau beli kita mau beli mouse, misal Shopee nih, Shopee. Kita pengen beli mouse. Nah, mouse-nya itu yang tersedia cuma satu nih. Nah, ada pembeli dua pembeli itu melakukan transaksi dengan waktu yang bersamaan. Nah, karena stoknya cuma satu, ya kan. Jadi sumber daya dia tidak tersedia tuh, ya kan. Nah, jadi prosesnya itu harus menunggu. Jadi kayak rebutan gitu. Nah, untuk penggunaan atau use, jadi proses itu sedang menggunakan sumber daya yang telah diperoleh. Jadi selama digunakan, sumber daya itu tidak dapat diakses oleh proses yang lain.
Misal, transaksi sedang mengupdate data pada tabel yang dikunci. Kayak tadi nih contohnya lagi nih, yang apa Blimos ya kan. Jadi pembeli yang pertama dia lagi transaksi buat apa ya? Buat payment deh, atau ya buat payment atau check out. Nah, jadi kan barangnya dia bakal update ya. Jadi dari 1 ke 0. Nah, itu. Jadi deadlock itu bakal berguna di sini. Jadi dia nggak bakal bisa diakses selama transaksi ini tuh belum diselesain, belum divalidasi gitulah. Untuk yang terakhir, rilis. Jadi rilis itu proses melepaskan sumber daya yang tadi, sumber daya yang tadi itu setelah selesai digunakan. Sumber daya yang dilepas itu menjadi tersedia untuk proses yang lain. Jadi transaksi contohnya nih, transaksi melakukan commit dan melepaskan semua log pada tabel. Kayak tadi nih misal nih lagi beli mos ya, user pembeli pertama nih transaksi nih udah selesai ya, udah check out ya kan, otomatis kan barangnya dari 1 jadi 0 ya. Nah, karena barangnya jadi 0, jadi user kedua dia bakal ngelihat stoknya itu udah habis gitu. Kurang lebih seperti itu ya contohnya. Em, Selanjutnya untuk karakteristik. Jadi yang pertama ada mutual exclusion. Jadi hanya satu proses dalam satu waktu yang dapat menggunakan sumber daya. Untuk yang kedua ada hold and wait. Jadi dia itu proses memegang setidaknya satu sumber daya yang sedang menunggu untuk mendapatkan sumber daya tambahan yang dimiliki oleh proses yang lain. Yang ketiga ada no preemption, preemption apa ya bacanya itulah. Jadi dia itu suatu sumber daya yang hanya dapat dilepaskan secara sukarela oleh proses yang menggunakannya. Dan yang terakhir yaitu circular wait. Jadi dia itu rantai tertutup yang menyatakan suatu proses memegang sumber daya yang diperlukan oleh proses lain sehingga terjadi saling menunggu kayak tadi ngelingkar ya. Untuk metode deadlock sendiri itu yang pertama ada deadlock prevention, meniadakan mutual exclusion. Deadlock itu terjadi karena terdapat pengaksesan eksklusif sumber daya. Jika tidak ada satu proses yang memegang sumber daya eksklusif, maka deadlock itu tidak akan terjadi. Cara yang ditempuh untuk mengganti pengaksesan eksklusif adalah dengan spooling sumber daya, yaitu proses pengaksesan sumber daya diantrikan di disk. Aduh, ya intinya begitulah, baca aja kalian ya. Yang kedua ada mencegah hold and wait. Dan yang ketiga ada mencegah no preemption. Ya, ini Yeping kalian baca sendiri aja nanti ya. Ada modulnya bakal di-share. Yang keempat ada mencegah circular wait. Metode kedua itu ada deadlock avoidance. Jadi deadlock avoidance itu tidak menghambat akses terhadap sumber daya atau memberikan larangan kepada proses. Permintaan terhadap sumber daya akan dipenuhi jika memungkinkan, meskipun pendeteksian deadlock sedang berjalan. Terus yang ya bla 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 skip. Ini ya step by stepnya lah ini lah. Terus yang ketiga ada deadlock detection. Jadi keputusannya itu dibuat dinamik untuk mengetahui apakah suatu permintaan sumber daya jika dipenuhi dapat menyebabkan deadlock atau tidak. Jadi dia bakal ngedetek ya. So, ada dua pendekatan penghindaran deadlock. Yang pertama, jangan memulai proses jika proses tersebut akan menghasilkan deadlock. Yang kedua, jangan penuhi permintaan penambahan sumber daya jika alokasi ini dapat menyebabkan proses jadi deadlock. Ya, itulah. Selanjutnya ada algoritmanya. Hmm,
Jadi algoritmanya ada 3 di sini. Yang pertama ada bankers algoritma. Jadi bankers algorithm itu adalah metode untuk menghindari deadlock dengan memastikan bahwa sistem selalu berada dalam keadaan aman atau safe. Jadi algoritma ini memeriksa apakah permintaan sumber daya jika dipenuhi masih akan memungkinkan sistem untuk menyelesaikan semua proses. Untuk algoritma yang kedua ada resource request. Jadi resource request algorithm adalah bagian dari banker algorithm yang menangani permintaan sumber daya baru dari proses yang sedang berjalan. Dan ketiga ada safety algorithm. Jadi safety algorithm itu adalah komponen dari banker algorithm yang menentukan apakah sistem dalam keadaan aman. Nah, jadi tiga ini berhubungan ya intinya lah. Ini banker algorithm itu kayak istilahnya apa ya? Materi kemarin itu. Parent, ya lupa. Di bankers itu parent, terus resource request sama safety-nya itu dia childnya. Ya itulah intinya lah. Kalian udah belajar untuk basis data. Ini kurang lebih seperti itu urutannya. Dan ya benar sih. Ya, langsung aja kita ke praktikum. Download database di sini ya. Tinggal klik download. Nah, jadi database itu isinya tentang sistem akademik online. Jadi mahasiswa melakukan pengisian KRS atau kartu rencana studi secara bersamaan. Setiap kali mahasiswa mengambil mata kuliah, sistem akan melakukan beberapa langkah dalam satu transaksi. Yang pertama, mengecek ketersediaan kuota mata kuliah. Yang kedua, mengurangi kuota mata kuliah. Yang ketiga, mencatat pengambilan mata kuliah ke tabel KRS. Karena sistem itu berjalannya secara multi-user, maka kemungkinan terjadi konflik akses terhadap data yang sama itu sangat besar atau deadlock. Jadi ada skenario ini. Jadi Andi dan Budi dia sama-sama ingin mengambil dua mata kuliah. Yang pertama ada basis data, yang kedua ada sistem operasi. Nah, Andi dia tuh mengambil basis data terlebih dahulu. Kemudian Andi bakal ngambil sistem operasi. Sebaliknya, untuk Budi, dia bakal mengambil sistem operasi, kemudian basis data. Nah, saat dilakukan bersamaan, Andi itu mengunci mata kuliah basis data dan Budi mengunci mata kuliah sistem operasi. Karena itu adalah opsi yang mereka pilih terlebih dahulu ya. Nah, Andi kemudian menunggu sistem operasi, sementara Budi menunggu basis data. Maka terjadilah deadlock transaction. Nah, ada untuk simulasinya nih, kita tinggal oh ya, sebelumnya kalian jangan lupa ya. Di import, namanya bebas di sini. Di sini saya pakai namanya new deadlock. Ya. Terus import choose file ya ini bla bla bla. Kayak kemarin lah ya. Kalau udah eh, kita ikutin step by step. Jadi kita bakal buka dua CMD. Nah, udah. Kita bakal masuk ke folder MySQL dua-duanya ya. Jadi yang pertama kita cd ini buat keluar. Kalau udah baru kita cd Laragon. Yang kedua juga sama. Ya.
Kalau udah, akses MySQL dengan query berikut. MySQL min u root min p. Passwordnya ya sesuai sama ini kalian. Kalau kalian login biasanya kan ada tuh yang root, passwordnya apa. Kalau kosong langsung enter aja. Ini juga. Nah udah, dua-duanya udah nih. Karena dua-duanya udah, kita bakal make database-nya. Di sini kan database saya tadi use a new deadlock. Nah, udah, satunya juga ya. Udah, dua-duanya udah ya masuk ya database C. Nah, untuk terminal pertama itu adalah Andi ya. Jadi ini query-nya, kita copy, kita paste aja. Nah, ini kan udah ya. Terus untuk terminal 2 dia bakal sebagai Budi. Nah, udah. Nah, jadi ini dua-duanya udah ya. Mana? Yang pertama dia bakal ngambil basis data satu, terus ini mata kuliah kedua SO, sistem operasi untuk si Budi. Nah, lalu Andi itu lanjut ngambil mata kuliah kedua yaitu sistem operasi. Mana? Andi. Nah, dia di sini bakal loading ya, nunggu. Terus entar. Ini dua kan? Oke. Nah, terus Budi di sini dia ngambil mata kuliah basis data. Jadi select kuota from mata kuliah, ID-nya itu 1, for update. Nah, di sini dia langsung error nih. Ya, nah di sini error dengan tulisan deadlock found when trying to get lock. Try restarting transaction. Nah, aduh jatuh. Bentar. Nah, seperti tadi kan udah ya. Yang satu ini error, yang satu error, tadi yang satu ini menunggu. Cuman karena tadi udah masukin yang Andi dia langsung ke proses ya. Kelar. Nah, jadi untuk penanganannya deadlock tersebut, nih penanganan oleh DBMS. Jika terjadi deadlock seperti munculkan error yang tadi, yang ini ya. Nah, jadi MySQL dia itu akan mendeteksi yang namanya deadlock. Kemudian secara otomatis memilih salah satu transaksi sebagai korban dan melakukan rollback otomatis pada transaksi tersebut. Nah, nah mana tadi? Ini satu atau dua? Oke, satu-satu ya. Nah, oke nih seperti yang kita lihat ya. Nah, ini kan awalnya kotanya ada 6. Ya, ini kan kotanya ada 6 nih. Sedangkan basis data itu 5. Jadi eh karena satunya beda, jadi salah satu itu dia bakal kena rollback. Sedangkan yang satunya dia bakal tetap proses.
seperti penjelasan di sini kan. Jadi SQL dia memilih salah satu transaksi ini, yang dua ini, dan dia secara otomatis melakukan rollback pada transaksi tersebut. Kayak mana ya? Ini harusnya nih. Jadi ini yang kena rollback nih. Dia otomatis ya. Jadi yang ini dia nggak bakal ke execute atau ke proses, sedangkan yang satunya, nah yang ini ke proses. Begitu. Itu untuk penanganan dari DBMS. Kedua, ada penanganan di level aplikasi. Jika terjadi deadlock, maka ulangi transaksi. Ya, kita ulangin lagi kayak tadi mana ya? Ada kan tadinya error. Nah, kita tinggal ngeproses gini, dia ntar bakal ke proses. Maksudnya begitu. Itu untuk eh, mengulangi transaksi ya. Jalankan ulang nih. Terus selanjutnya ada penjagaan dengan menerapkan log ordering. Nah, ini ada query-nya. Nah, jadi kalau ini kayak tadi ya, ada yang namanya itu log ordering. Mana ya? Bla, 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 bla. Tadi persen ada. Mana ya? Sebentar, sebentar. Hmm. Hmm. Sebentar. Sebentar, sebentar. Oh iya, ketemu. Di bagian ini request. Jadi kan dia meminta log ya. Nah, ini mana? Ini dia bakal minta untuk log ordering dari database sendiri. Jadi dia ngeprosesnya langsung satu gitu ya. Kalau tadi kan satu-satu nih. Nah, ini kan satu-satu nih. Set, terus yang ini itu. Nah, jadi log ordering dia langsung sekali sekali klik langsung semuanya langsung diambil itu log ordering. Nah, karena semua transaksi mengikuti urutan yang sama, ini diurut, jadi tidak mungkin terjadi circular wait. Jadi dia bakal aman dari namanya deadlock. Terus penanganan deadlock dan terakhir adalah hindari transaksi yang terlalu panjang. Deadlock itu sering terjadi jika alur transaksi terlalu lama. Beberapa tips berikut dapat membantu. Yang pertama, jangan lakukan input user di tengah transaksi. Yang kedua, jangan lakukan query yang tidak perlu. Yang ketiga, ambil resource secepat mungkin. Yang keempat, commit secepat mungkin. Nah, yang tadi ini contohnya nih commit secepat mungkin. Dia jadi sekali klik dia langsung commit gitu. Terus eh ini ngambil resource secepat mungkin dia nih sini nih. Nih, ini kayak gini nih. Nih, apa? Ini sudah ini ya kan ini kan dia langsung nih sekaligus nih sekaligus nih
Dia jadi resource-nya bakal diambil langsung sekian detik gitu, jadi nggak satu-satu kayak tadi, kayak di sini. Ini kan satu-satu nih, mana ini kan satu-satu ngambilnya. Sedangkan yang ini, mana yang ini, dia langsung sekaligus, langsung eh, semuanya gitu. Nah, jadi semakin cepat transaksi itu selesai, jadi semakin kecil resiko deadlock. Ini untuk tabel eh, singkatnya, untuk apa, penanganannya. Jadi DBMS rollback, ada retry mechanism, ada lock ordering, sama transaksi yang singkat. Transaksi singkat ini ya basicnya lah. Nah, jadi untuk DBMS rollback itu otomatis oleh MySQL yang tadi. Efektivitasnya gimana? Eh, Wajib ada. Jadi dia bakal otomatis gitu. Terus yang kedua ada retry mechanism. Seperti namanya, mengulangi transaksi. Untuk efektivitasnya sendiri itu sangat efektif sebenarnya. Yang ini nih, nih. Karena dia mengulangi transaksinya. Nah, lalu ada strategi lock ordering. Jadi dia urutan aksesnya tuh konsisten ya, nggak tabrakan. Jadi efektivitasnya dia yang di sini jadi paling aman. Jadi dia nggak bakal ada yang namanya deadlock. Terus yang terakhir, strateginya transaksi yang singkat itu. Jadi semakin cepat transaksi selesai, mengulangi waktu lock, jadi dia mengurangi resiko terkena deadlock. Kurang lebih seperti itu sih. 7 menit ya ping doang, cok. Mungkin sampai sini aja ya materi minggu kali ini. Untuk absensi, absensi gimana ya? Gak salah absensi lah. Atau via form aja bakal saya kirimin di WA nanti. Mungkin itu aja ya untuk videonya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau nanya boleh chat PC ya kalau masih bingung.